Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Masih bersama MT Academy Indonesia, saluran pembelajaran online bidang kesehatan. Dan pada kesempatan hari ini kita akan kembali menyampaikan informasi-informasi yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Dan tentunya agar Anda tetap bisa menikmati informasi-informasi dan materi-materi dari MT Academy Indonesia, maka sempatkan dan luangkan waktu Anda untuk menekan tombol subscribe pada menu yang telah disediakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi mengenai rekam medik dan informasi kesehatan. Nah, rekam medik dan informasi kesehatan ini sejak tahun 1988 bahwa rekam medis ini secara resmi merupakan terjemahan dari medical health record, dan hal tersebut mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Pendidikan Nasional. Dan peranan catatan rekam medis ini dalam pelayanan kesehatan, terutama yang dilakukan oleh para dokter di rumah sakit, adalah sesuatu yang sangat penting dan melekat dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Nah, apa itu rekam medis? Mari kita akan simak di slide berikutnya. Baik, apa itu rekam medis? Nah, banyak referensi atau definisi-definisi yang menjelaskan tentang apa itu rekam medis. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu definisi mengenai rekam medis dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Menteri Kesehatan /per/3 Romawi dan /2008. Disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tersebut bahwa rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, kemudian pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan yang lain yang telah diberikan kepada pasien. Nah, rekam medis di sini adalah orang ketiga pada saat dokter menerima pasien. Hal ini dapat difahami karena catatan tersebut akan sangat berguna untuk bisa merekam keadaan pasien serta hasil pemeriksaan dan tindakan-tindakan pengobatan yang diberikan. Berikutnya kita akan melihat apa saja jenis dari rekam medis. Nah, rekam medis pada dasarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rekam medis konvensional. Nah, rekam medis konvensional ini biasanya masih dalam pendekatan paper base atau pendekatan kertas, sehingga rekam medis konvensional ini masih dalam bentuk catatan-catatan manual yang dibubuhkan oleh tenaga kesehatan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Dan biasanya dalam penyimpanannya, rekam medis konvensional ini diletakkan pada satu ruangan khusus yang disebut dengan ruangan rekam medis atau medical record di situ. Sehingga di dalam satu ruangan itu akan kita temukan banyak tumpukan-tumpukan dokumen yang tersusun di rak-rak atau
tempat penyimpanan dari rekam medik dari seluruh pasien yang pernah mendapatkan pelayanan kesehatan, baik itu pelayanan kesehatan rawat inap maupun rawat jalan. Nah, berikutnya adalah rekam medis elektronik. Nah, rekam medis elektronik ini sudah menggunakan pendekatan teknologi dalam pencatatan dan pelaporannya, sehingga kita tidak lagi banyak menggunakan kertas dalam pencatatan dan pelaporan pada setiap kondisi atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petugas kesehatan pada pasien yang ditanganinya. Dan biasanya kita hanya akan dapat menemukan catatan-catatan tersebut pada ruang informasi kesehatan atau tempat rekam medis elektronik yang di situ biasanya akan ada server, ada ruang server dan database tempat penyimpanan sebagai tempat penyimpanan data dari seluruh pasien yang berada di dalam pelayanan kesehatan tersebut. Dan harapannya memang ke depan adalah bahwa jenis rekam medis yang diinginkan adalah rekam medis dengan pendekatan elektronik yang dirasa akan lebih ramah terhadap lingkungan, karena tidak lagi banyak menggunakan kertas dalam pencatatan dan pelaporan pasien di pelayanan kesehatan. Oke. Selanjutnya kita akan bicara tentang apa isi dari rekam medis. Nah, sebelum kita masuk kepada isi dari rekam medis ini, bahwa perlu diketahui rekam medis menjadi sesuatu yang wajib untuk dibuat oleh setiap sarana pelayanan kesehatan. Sehingga dengan demikian rekam medis akan sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien. Juga tentunya akan menyumbangkan hal yang penting yang dapat digunakan pada persoalan-persoalan yang terkait dengan hukum kesehatan. Dan rekam medis juga dapat digunakan sebagai bahan pendidikan, kemudian bahan-bahan penelitian, serta juga bahan pelengkap akreditasi bagi sebuah pelayanan kesehatan. Nah, apa yang menjadi isi dari rekam medis? Ada dua hal dasar yang akan kita temukan di dalam isi rekam medis. Yang pertama adalah catatan. Nah, catatan di sini merupakan uraian tentang identitas pasien, kemudian pemeriksaan pasien, diagnosis, kemudian pengobatan, serta tindakan-tindakan dan pelayanan lain yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Yang kedua adalah dokumen. Nah, dokumen ini merupakan kelengkapan dari catatan tersebut, antara lain hasil foto ronsen, kemudian hasil-hasil uji laboratorium, dan juga keterangan-keterangan lain yang sesuai dengan kompetensi keilmuan dari masing-masing tenaga kesehatan yang menangani langsung pasien yang berada di dalam pelayanan kesehatan. Baik, yang perlu kita bahas berikutnya adalah menurut ketentuan dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269 Menkes /per /3 Romawi dan /2008 bahwa data-data yang harus dimasukkan dalam rekam medis itu dibedakan untuk pasien yang diperiksa di unit rawat jalan, kemudian rawat inap dan gawat darurat. Nah, setiap pelayanan baik di rawat jalan, kemudian rawat inap dan rawat gawat darurat dapat membuat satu rekam medis dengan data-data yang perlu diketahui oleh setiap tenaga kesehatan. Nah, apa saja yang
harus dimasukkan dalam medical record. Berikut kita akan sampaikan di beberapa unit pelayanan terkait dengan data-data yang perlu dimasukkan di dalam medical record. Nah, pertama kita akan bahas lebih dahulu tentang data-data yang diperlukan pada rekam medis pasien rawat jalan. Seperti yang pertama adalah identitas pasien, kemudian tanggal dan waktu, hasil anamnesis mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, kemudian hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, rencana penata laksanaan, pengobatan dan atau tindakan, pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Kemudian untuk pasien kasus gigi akan dilengkapi dengan odontogram klinis dan juga persetujuan tindakan apabila kemudian itu diperlukan. Kedua adalah rekam medik pasien rawat inap. Nah, data pasien rawat inap yang dimasukkan dalam medical record sekurang-kurangnya harus memuat beberapa unsur di bawah ini. Yang pertama adalah identitas pasien, kemudian tanggal dan waktu, hasil anamnesis mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, kemudian hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, kemudian juga diagnosis, rencana penata laksanaan, pengobatan dan atau tindakan, persetujuan tindakan apabila diperlukan, dan berikutnya adalah catatan observasi klinis dan hasil pengobatan. Kemudian berikutnya lagi adalah ringkasan pulang, dan perlu juga ditambahkan atau membubuhkan nama dan tanda tangan dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya adalah pelayanan kesehatan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu yang perlu juga disampaikan di dalam rekam medis tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk pasien kasus gigi, sama halnya dengan pasien di rawat jalan, harus dilengkapi dengan odontogram klinis. Berikut adalah rekam medis gawat pada pasien gawat darurat. Nah, data-data apa saja yang perlu dimasukkan di dalam medical record? Di antaranya yang pertama adalah sama halnya dengan kedua jenis rekam medis tadi di dua unit pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah identitas pasien, itu harus diisi secara lengkap. Kemudian kondisi pasien saat tiba di sarana pelayanan kesehatan, identitas pengantar pasien. Yang keempat adalah tanggal dan waktu melakukan satu proses anamnesa. Kemudian hasil anamnesa mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit. Kemudian yang keenam adalah hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik. Kemudian yang ketujuh adalah diagnosis. Kedelapan adalah pengobatan dan atau tindakan. Dan yang kesembilan adalah ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjutnya. Yang berikutnya adalah nama dan tanda tangan dokter, kemudian dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang kemungkinan akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lainnya apabila kemudian ada indikasi bahwa referral system kemudian harus dilakukan pada pelayanan kesehatan berikutnya. Kemudian pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Yang tidak kalah penting juga adalah rekam medis pasien dalam keadaan bencana. Nah, dalam keadaan bencana, data-data pasien yang juga penting untuk dilampirkan adalah jenis bencana dan lokasi di mana pasien itu kemudian ditemukan. Kemudian juga kategori kegawatan dan nomor pasien bencana massal, dan yang terakhir adalah identitas yang menemukan pasien tersebut. Nah, berikutnya kita akan coba melihat mengenai standar informasi rekam medis. Nah, rekam medis ini terdiri dari dua bagian, yakni identitas dan pemeriksaan klinis. Nah,
Pemeriksaan klinis akan menceritakan secara kronologis kegiatan pelayanan medis yang diterima pasien selama berada di rumah sakit. Rekam medis juga akan sangat berguna bagi unsur administratif, kemudian hukum, keuangan, kemudian penelitian, pendidikan, dan pendokumentasian. Dan apabila kesemuanya tadi itu tentunya akan memenuhi unsur akreditasi. Nah, apabila kemudian rekam medis memiliki satu atau beberapa unsur standar yang diperlukan dalam informasi rekam medis. Setidak-tidaknya ada 6 unsur yang harus terpenuhi di dalam rekam medis. Yang pertama adalah identitas dan formulir persetujuan. Yang kedua adalah riwayat penyakit pasien secara lengkap. Yang ketiga adalah laporan pemeriksaan fisik. Dan yang keempat adalah instruksi diagnostik dan terapeutik dengan tanda tangan dan nama tenaga kesehatan yang berwenang. Nah, instruksi per telepon dapat diterima perawat dan dicatat, tetapi dalam waktu 24 jam, instruksi tersebut harus segera ditandatangani oleh dokter yang bertanggung jawab. Yang kelima adalah observasi. Nah, observasi ini adalah segala laporan observasi termasuk laporan konsultasi yang dilakukan oleh dan antar tenaga kesehatan. Kemudian laporan yang keenam adalah laporan tindakan dan penemuan termasuk yang berasal dari penunjang medik. Nah, apa saja penunjang medik itu yang perlu kita ketahui atau yang perlu dipahami bahwa penunjang medik itu diantaranya adalah hasil uji laboratorium, kemudian hasil dari pemeriksaan radiologi, kemudian laporan operasi serta tanda tangan pasien, dokter dan lain sebagainya. Nah, untuk laporan operasi harus memuat informasi lengkap mengenai penemuan, cara operasi, kemudian benda-benda apa saja yang kemudian dikeluarkan dan diagnostik pasca proses pembedahan. Nah, rekam medis ini digunakan sebagai satu pedoman atau perlindungan hukum yang akan mengikat, karena di dalamnya akan terdapat segala catatan tentang berbagai tindakan serta pelayanan dan terapi serta waktu terapi dan tanda tangan tenaga kesehatan yang merawat atau yang memberikan terapi kepada pasien yang bersangkutan, yang kemudian juga disetujui oleh pasien dengan membubuhkan tanda tangan dirinya sebagai si penerima pelayanan atau tindakan dari tenaga kesehatan. Sehingga dengan kata lain bahwa rekam medis ini akan dapat memberikan satu gambaran tentang standar mutu dari pelayanan yang diberikan oleh sebuah fasilitas pelayanan kesehatan dan juga oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Dengan demikian bahwa berkas rekam medis juga akan menyediakan data untuk membantu dalam melindungi kepentingan hukum pasien, kemudian juga tidak hanya bagi pasiennya saja, tetapi juga bagi petugas pelayanan kesehatan dan institusi penyedia pelayanan kesehatan. Dan catatan ini juga akan menyediakan data yang dapat melindungi kepentingan hukum bagi pasien dalam kasus-kasus kompensasi pekerja, kemudian kecelakaan pribadi, atau yang lebih perlu mendapatkan perlindungan hukum adalah satu ketidakpastian dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan, atau dengan kata lain satu tindakan-tindakan yang tidak seharusnya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau yang lebih dikenal dengan istilah malpraktik. Baik, berikut kita akan bicara tentang kegunaan rekam medis. Nah, pembuatan rekam medis ini ditujukan untuk mendapatkan data dari pasien mengenai riwayat kesehatan serta juga riwayat
penyakit mereka di masa lalu dan sekarang. Selain itu juga pengobatan yang telah diberikan kepada pasien sebagai satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Nah, informasi-informasi tentang identitas, kemudian diagnosis, riwayat penyakit, kemudian juga riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien tentu harus dijaga kerahasiaannya oleh seluruh tenaga kesehatan tanpa terkecuali, dan juga oleh petugas pengelola dan pimpinan pada sarana pelayanan kesehatan. Nah, sehingga pimpinan dari sarana pelayanan kesehatan juga harus bertanggung jawab apabila terjadi satu kehilangan atau kerusakan, serta mungkin juga pada hal yang lebih berbahaya lagi adalah pemalsuan dan atau penggunaan rekam medik itu oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis tersebut. Nah, pada prinsipnya bahwa banyak manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dari rekam medis ini. Dari berbagai referensi, cukup banyak informasi yang disampaikan mengenai kegunaan dalam rekam medis ini secara umum maupun secara spesifik, sehingga pada prinsipnya eksistensi dari rekam medis ini dalam pelayanan kesehatan juga dalam upaya untuk menunjang tercapainya satu ketertiban terhadap administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, tanpa adanya dukungan dari suatu sistem pengelolaan rekam medis itu secara baik dan benar serta tertib dan taat terhadap administrasi di pelayanan kesehatan, maka rumah sakit atau pelayanan kesehatan tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Bahwa kegunaan dari rekam medis itu dapat kita jabarkan secara umum. Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi di antara dokter dengan tenaga ahli lain yang ikut ambil bagian dalam proses pemberian pelayanan, kemudian pengobatan dan perawatan kepada pasien. Kemudian yang kedua, sebagai dasar dalam perencanaan pengobatan atau perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien dari penyedia pelayanan kesehatan. Yang ketiga, berikutnya adalah sebagai bahan bukti tertulis maupun yang terekam atas segala tindakan pelayanan, kemudian pengobatan dan perkembangan penyakit selama pasien berkunjung atau dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan. Berikutnya yang keempat adalah sebagai bahan analisis, ya, sebagai bahan yang sangat berguna untuk analisis, kemudian penelitian dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Kegunaan yang kelima dari rekam medis adalah sebagai satu upaya untuk melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Yang keenam adalah menyediakan data-data khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian dan pendidikan. Yang ketujuh adalah sebagai dasar di dalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medis yang diterima oleh pasien, sehingga pasien cukup mengetahui secara detail terhadap apa saja pelayanan-pelayanan yang sudah ia peroleh dan kemudian rincian biaya-biaya yang harus dia keluarkan terhadap layanan yang telah diterimanya. Kemudian yang kedelapan adalah sebagai sumber ingatan yang harus didokumentasikan serta menjadi bahan yang perlu dipertanggungjawabkan dan sebagai bentuk laporan. Baik, berikutnya kita akan bicara tentang
dimensi tanggung jawab dalam rekam medis. Nah, yang perlu kita sampaikan bahwa rekam medis ini adalah sesuatu yang bersifat rahasia, sehingga untuk memberikan proteksi dan kerahasiaannya maka perlu dibuat satu ketentuan bahwa hanya petugas rekam medis yang diperbolehkan untuk memasuki ruangan penyimpanan rekam medis tersebut, baik itu rekam medis yang sifatnya konvensional maupun rekam medis yang menggunakan akses elektronik. Kemudian di samping itu pula bahwa hanya badan-badan atau orang-orang yang ditentukan dalam undang-undang yang dapat mengutip sebagian atau seluruh dari isi rekam medis. Dan dalam hal ini pula bahwa petugas pelayanan kesehatan harus bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan isi dari rekam medis pasien selama pasien itu dirawat di pelayanan kesehatan. Dan pelayanan kesehatan, baik itu pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan, harus memiliki tanggung jawab untuk melindungi informasi yang ada di dalam rekam medis. Terhadap kemungkinan akan hilangnya keterangan ataupun memasukkan data yang ada di dalam rekam medis atau dipergunakan oleh orang yang semestinya tidak diberikan izin. Dan adapun kemudian tanggung jawab terhadap hal-hal yang kita sampaikan di awal tadi itu akan dibebankan kepada beberapa orang atau beberapa petugas yang berada di dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah bahwa dimensi tanggung jawab dalam rekam medik itu akan dibebankan kepada tanggung jawab dokter yang merawat pasien tersebut. Nah, tanggung jawab utama yang akan melengkapi atau yang rekam medis ini terletak pada dokter yang merawat. Bahwa seorang dokter mengemban tanggung jawab terakhir akan kelengkapan dan kebenaran dari isi rekam medis tersebut. Kemudian yang kedua, tanggung jawab dari petugas rekam medis. Nah, yang perlu diketahui bahwa petugas rekam medis akan membantu dokter yang merawat dalam mempelajari kembali rekam medis. Analisis dari kelengkapan isi rekam medis itu dimaksudkan untuk mencari hal-hal yang kurang dan masih diragukan dari informasi-informasi yang disampaikan atau yang tertulis dalam rekam medis tersebut. Dan tentunya juga ini dilakukan dalam rangka membantu dokter dalam melakukan satu proses penganalisaan kembali dari rekam medis. Kemudian personil dari rekam medis juga harus melakukan satu proses analisis kualitatif dan analisis kuantitatif terhadap rekam medis tersebut. Yang ketiga, bahwa tanggung jawab dalam rekam medis ini dibebankan kepada pimpinan rumah sakit. Apa yang perlu dilakukan oleh pimpinan rumah sakit dalam hal ini adalah menyediakan fasilitas unit rekam medis yang meliputi ruang, kemudian peralatan, dan tenaga yang memadai. Sehingga dengan demikian tenaga yang berada di rekam medis itu dapat bekerja secara efektif dalam memeriksa kembali dan memuat indeks serta penyimpanan dari semua sistem medis dalam waktu yang singkat. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab dari mahasiswa yang kemungkinan melakukan kegiatan praktik di pelayanan kesehatan. Dalam kegiatan praktik kerja lapangan biasanya diwajibkan bagi semua mahasiswa, baik itu dari fakultas kedokteran, kemudian keperawatan, kemudian juga mahasiswa misalnya kebidanan dan rekam medis dan informasi kesehatan, atau mahasiswa-mahasiswa kesehatan lainnya diberikan satu tanggung jawab dan menjaga akan kerahasiaan dari isi dokumen rekam medis milik pasien yang berada di pelayanan kesehatan tersebut.
Nah, untuk menjaga kerahasiaan tersebut, maka setiap mahasiswa yang melakukan kegiatan praktik belajar lapangan yang berada di pelayanan kesehatan itu wajib untuk berjanji dan menjunjung tinggi kode etik profesi mereka dalam menjaga rahasia dari informasi medis yang merupakan informasi dari individu yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab komite dari rekam medis. Nah, komite rekam medis bertanggung jawab untuk meninjau ulang rekam medis dalam hal penyelesaian tepat waktu, ketepatan klinis, ketepatan dan kecukupan pelayanan pasien, kemudian pengajaran, evaluasi, penelitian, dan mediko-legal. Nah, kegiatan komite medis diantaranya dalam bentuk memberikan perhatian atas kelengkapan rekam medis dan peningkatan dokumentasi pelayanan pasien, juga memonitor kualitas dari rekam medis tersebut. Kemudian juga melakukan upaya peninjauan kembali terhadap formulir rekam medis guna mengurangi adanya satu duplikasi informasi yang tidak penting, dan mungkin juga paling penting adalah mencapai keseragaman isi, bentuk, dan ukurannya. Oke. Penyelenggaraan rekam medis yang bertanggung jawab itu akan sangat terkait dengan mutu dari rekam medis. Nah, apa saja yang menjadi indikator mutu dalam rekam medis? Yang pertama adalah akurat. Nah, rekam medis yang mampu menggambarkan proses dan hasil akhir dari produk pelayanan kesehatan dan ukurannya adalah ketepatan catatan rekam medis yang harus memuat semua data pasien dan kemudian diisi atau ditulis dengan teliti apabila masih menggunakan pendekatan kertas, kemudian dilihat secara cermat, seksama, dan benar atau sesuai dengan pasien yang sesungguhnya, serta tentunya sesuai dengan norma dari hukum dari rekam medis. Nah, urutan dalam standar prosedur operasional, kewajiban atau standar profesi dan kebutuhan medis dari pasien ini termasuk dalam satu upaya menjaga kerahasiaan terhadap informasi-informasi medis yang sudah disampaikan oleh tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah lengkap. Nah, dikatakan lengkap yaitu rekam medis yang sesuai dengan ketentuan isi dari rekam medis dan jenis pelayanan yang diberikan. Kelengkapan dari rekam medis ini juga mencakup seluruh kekhususan pasien dan sistem yang dibutuhkan dalam rangka analisis hasil penyelenggaraan rekam medis yang terkait ukuran kelengkapannya. Kemudian yang ketiga adalah terpercaya. Nah, rekam medis yang dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh para pihak yang terkait ini harus sesuai dengan pedoman atau norma hukum atau kebijakan rekam medis sehingga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, khususnya sebagai alat bukti dan pembelaan bagi petugas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan pada saat misalnya terjadi satu sengketa dalam proses pelayanan kesehatan yang berakhir di meja pengadilan, dan apabila terjadi peristiwa hukum dalam pelayanan kesehatan. Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, kemudian waktu dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. Dan apabila dalam pencatatan rekam medis menggunakan teknologi informasi elektronik, maka tetap memiliki kewajiban untuk membubuhi tanda tangan yang kemudian dapat diganti dengan menggunakan nomor identity pribadi atau personal identification number-nya. Kemudian yang keempat adalah valid atau sah. Valid atau syahnya sebuah rekam medis ini dikatakan bahwa rekam medis yang
dan sesuai dengan gambaran proses pelayanan dan produk akhir, hasil dapat diukur berdasarkan norma hukum atau rekam medis, sehingga mampu menjadi alat bukti hukum yang sah dan diakui dalam proses pengadilan jika terjadi peristiwa hukum. Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis, berkas dan catatan itu tidak boleh dihilangkan atau dihapus dengan cara apapun. Sehingga perubahan catatan atau kesalahan dalam rekam medis hanya akan dapat dilakukan dengan pencoretan dan dibubuhi para petugas yang bersangkutan. Dan bahwa rekam medis telah disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi atau pimpinan dari sarana pelayanan kesehatan. Kemudian tepat waktu. Nah, dikatakan tepat waktu yaitu rekam medis segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan atau tindakan medis, sehingga akan mampu mendukung pengolahan, pelaporan, serta surveillance data dan informasi kesehatan. Kita akan bicara sedikit tentang rekam medis dan aspek hukum informasi kesehatan. Pada prinsipnya, menjaga keamanan dalam menyimpan informasi, kemudian unsur keakuratan informasi dan kemudahan akses menjadi satu tuntutan pihak organisasi pelayanan kesehatan, kemudian juga praktisi kesehatan, serta pihak ketiga yang berwenang. Sedangkan pihak yang membutuhkan informasi harus senantiasa menghormati privasi pasien. Dan secara keseluruhan bahwa keamanan, kemudian privasi, kerahasiaan, dan keselamatan adalah perangkat yang membentengi informasi dalam rekam medis. Dengan demikian, berbagai pihak yang berwenang yang membutuhkan informasi yang lebih rinci sesuai dengan tugasnya senantiasa harus menjaga unsur-unsur yang disebutkan tadi, yang meliputi keamanan, kemudian privasi, kerahasiaan, dan keselamatan dari pasien. Dan dalam konsep pelayanan kesehatan, maka kita akan mengenal beberapa istilah. Yang pertama adalah privasi. Nah, privasi di sini merupakan hak seseorang untuk mengontrol akses informasi atas rekam medis pribadinya. Kemudian kerahasiaan. Kerahasiaan di sini adalah satu proteksi terhadap rekam medis dan informasi lain pasien dengan cara menjaga informasi pribadi pasien dan pelayanannya. Dan dalam pelayanan kesehatan, informasi itu hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan di dalam tugas dan fungsinya. Kemudian yang ketiga adalah keamanan. Nah, keamanan di sini adalah perlindungan terhadap privasi seseorang dan kerahasiaan rekam medis. Dengan kata lain bahwa keamanan hanya memperbolehkan pengguna yang berhak untuk membuka rekam medis. Kemudian dalam pengertian yang lebih luas, bahwa keamanan juga termasuk di dalam proteksi informasi pelayanan kesehatan dari satu kondisi kerusakan, kehilangan, atau pengubahan data akibat ulah dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak dalam dokumentasi atau rekam medis tersebut. Nah, sehingga yang perlu diketahui bahwa dokumen-dokumen rekam medis itu harus diserahkan kepada pelayanan kesehatan untuk kemudian bisa disimpan di dalam berkas rekam medis sebagai satu alat bukti jika ada tuntutan-tuntutan di kemudian harinya. Baik, kita akan masuk pada slide yang terakhir dengan satu penjelasan bahwa seiring perkembangan evidence-based medicine, di mana pelayanan medis yang berbasis data adalah sesuatu yang sangat diperlukan.
Maka data dan informasi dari pelayanan medis yang berkualitas terintegrasi dengan baik dan benar. Sumber utamanya adalah data klinis dari rekam medis. Nah, data klinis yang bersumber dari rekam medis semakin penting dengan berkembangnya rekam medis elektronik, di mana setiap entry data secara langsung menjadi masukan atau menjadi input dari sistem atau manajemen informasi kesehatan. Hingga apa itu manajemen informasi kesehatan? Bahwa manajemen informasi kesehatan didefinisikan sebagai satu pengelolaan yang memfokuskan kegiatannya pada pelayanan kesehatan dan sumber informasi pelayanan kesehatan dengan menjabarkan sifat alami data, struktur, dan menerjemahkannya ke berbagai bentuk informasi demi kemajuan kesehatan dan pelayanan kesehatan perorangan, pasien, dan masyarakat. Nah, penanggung jawab manajemen informasi kesehatan memiliki kewajiban untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menganalisis data pelayanan kesehatan primer dan sekunder, kemudian mendiseminasi informasi tersebut, menata sumber informasi bagi kepentingan penelitian, pendidikan, kemudian juga perencanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi. Hingga agar data di rekam medis ini dapat memenuhi permintaan informasi yang diperlukan, maka perlu adanya satu standar universal di dalam rekam medis. Yang pertama adalah struktur dan isi rekam medis. Kemudian yang kedua adalah keseragaman dalam menggunakan simbol, tanda, istilah, singkatan, dan kode, biasanya kode ICD. Kemudian yang ketiga adalah kerahasiaan dan keamanan dari data tersebut. Nah, rekam medis tentunya akan sangat terkait dengan manajemen informasi kesehatan, karena data-data di rekam medis akan sangat dipergunakan dan bermanfaat untuk dapat dipergunakan sebagai satu adalah alat komunikasi, informasi, dan dasar pengobatan bagi dokter dan petugas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan medis. Kemudian yang kedua adalah rekam medis ini yang tadi kita bahas akan sangat terkait dengan manajemen informasi kesehatan, sehingga dia bisa dipergunakan sebagai unsur input atau masukan untuk menyusun laporan epidemiologi penyakit dan demografi atau data sosial dari pasien, serta sistem informasi manajemen dari rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Nah, yang ketiga adalah masukan untuk menghitung berapa biaya pelayanan. Dan yang keempat adalah bahan untuk statistik kesehatan, sehingga dia menjadi satu bahan analisis untuk perencanaan ke depan, serta sebagai bahan atau pendidikan dan penelitian data untuk dilakukan satu upaya riset atau survei untuk melihat kecenderungan-kecenderungan yang terjadi dari atau tren-tren penyakit yang muncul di masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di video informasi bidang kesehatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.